Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asyarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wal mawla wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah, kama lebihkan bihadir bersyukur mengpuji dan digantar luar biasa rajana Allah subhanahu wa ta'ala wasiwai dari pasiwa nasabah pamasina sahabat ini kepada engkau siraga-raga hadir pada berhubungan dengan lena ia untuk memperkai untuk pastilan nari kurang seisa perintah kurang perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang itu supaya bisa secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita semua di majlis ini merupakan indikasi pertanda bahwasanya iman masih bersemi di dalam hati. Mudah-mudahan insyaallah hadirnya kita di masjid yang mubarak ini sedih tanggal keadaan puji mubi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aqahu ad-din faqad haqqullah. Siapa yang diberikan kecintaan kepada agama, nikmat beragama, rajin berjamaah, aktivis 5 waktu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan tandrai maka tahu puji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wazabal jamaah fashhadu lahu bi annahu minal mu'minin atau fashhadu lahu bil iman. Nigi kita malari adat tungka waktu hampir masih nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanji ko saksi wakada tau matap itu. Artinya kalau ada orang yang senantiasa berada di masjid, maka kita semua sebagai orang yang beriman, kata Nabi, akan saling menjadi saksi kelak bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillah ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan hidayah dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin pernah dengar ya, dan sudah maklum buat kita semua ya, yaitu tembok raksasa Cina, iya kan? Siapa yang tidak mengenal dengan tembok raksasa Cina? Tembok raksasa Cina ini ya, sedikit kita bahas sejarahnya. Itu dibangun pada dinasti Qin, kurang lebih abad ketiga sebelum Masehi, 300 tahun sebelum dijadiangi Nabi Isa. Angkan ia bangunan tembok ini sudah dibangun 300 sebelum Nabi Isa dibangun. Ketika Raja Qin Shi Huang itu menjadi penguasa Cina waktu itu, maka beliau berinisiatif untuk membangun tembok raksasa ini yang panjangnya itu kiloan meter, puluhan kilometer, bahkan ratusan. Untuk apa dibangun tembok ini panjang dan tinggi dan gagah di zamannya? Sampai hari ini pun tembok itu masih perkasa sekali kelihatannya, untuk menghalau para penduduk nomaden yang suka berpindah-pindah supaya tidak mudah ke negeri Qin waktu itu. Tapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala?
tembok raksasa yang sebesar dan sepanjang ini, yang kira-kira untuk otak manusia waktu itu susah untuk menembusnya, ternyata baru 100 tahun pertama itu sudah 3 kali jebol. Sudah 3 kali misi penyerangan lolos masuk ke tembok itu. Dan lucunya lagi, tembok raksasa ini tidak harus dihancurkan untuk menembus tembok ini. Dan nek naparalu mengempe tahu, tidak harus manjat di pagar ini sehingga bisa untuk ditembus. Ternyata apa kuncinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah inti pelajaran kita pada malam hari ini. Ternyata bangsa-bangsa lain bisa menembus tembok ini tanpa harus menghancurkan tembok itu, tanpa harus manjat tembok itu, cukup dengan menyogok orang yang menjaga tembok itu. Maka pelak deh. Ternyata dinasti Qin ini sibuk membangun fisik tembok itu. Bahkan konon tembok ini dibangun oleh 300.000 manusia waktu itu, Pak. Cina tidak pernah kehabisan orang. Sampai hari ini penduduk terbesar dunia adalah Cina. Jadi dari dulu kalau butuh tenaga gampang saja. 300.000 orang yang membangun tembok ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata gampang untuk menaklukkannya. Dan itulah kelemahan pemerintah waktu itu. Sibuk membangun dinastinya, sibuk membangun fisiknya, sibuk membangun temboknya, dan lupa manusianya. Ada satu hal yang mereka lupakan, yaitu mereka abaikan moral dan mental manusianya. Dan ini yang menjadi masalah terbesar kita hari ini. Hari ini kalau kita bicara masalah fisik, siapa yang tidak terbelalak matanya melihat Singapura, Bapak Ibu? Siapa yang tidak terbelalak melihat Dubai hari ini? Siapa yang tidak terbelalak melihat Eropa, Amerika hari ini? Bahkan Saudi pun hari ini ikut-ikutan. Saudi dengan visi 2030-nya, tahun 2030 insya Allah Riyadh dan Arab Saudi secara umum itu sebentar lagi mirip dengan Dubai. Karena salah satu visi dari MBS ini adalah ingin mendubaikan Riyadh. Tapi apa kurangnya Fir'aun 4.000 tahun yang lalu? Ya kan? Fir'aun 4.000 tahun yang lalu pernah membangun piramid. Bahkan piramid ini bisa untuk menjangkau langit waktu itu. Tapi coba lihat Fir'aun hari ini. Masih ada nggak Fir'aun yang orangnya, fisiknya masih ada nggak hari ini, Bapak Ibu? Masih ada nggak ideologinya Fir'aun hari ini? Masih ada nggak pengikutnya Fir'aun hari ini? Dia naga-naga. Tinggal bangunan, fisik. Coba di Yordan, Petra. Kurang apa dulu kaum Samud dan Ad, gunung dijadikan istana. Tapi coba lihat hari ini. Masih ada nggak pengikutnya? Masih ada nggak manusianya? Masih ada nggak agamanya? Masih ada nggak ideologinya? Tidak ada lagi. Tidak lagi. Atau lihat Borobudur di Jawa. Masih ada nggak orangnya? Tidak ada lagi. Jadi ini satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Jangan sampai kita sibuk membangun fisik, lupa dengan manusianya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang orientalis pernah mengatakan, orientalis itu orang yang dilatih khusus, diutus untuk mempelajari Islam, tapi belajar Islam bukan untuk supaya bagus Islam, tapi untuk mencari kelemahan Islam itu sendiri dan untuk merusak Islam. Bahkan jangan heran, kadang ada orientalis yang hafal Al-Quran, hafal hadis, dan bisa jadi kiai, bisa jadi ulama. Tapi ujung-ujungnya nanti orang ini dipakai untuk menghancurkan Islam. Itulah yang disebut dengan orientalis. Nah, salah seorang orientalis pernah mengatakan, untuk menghancurkan sebuah peradaban, untuk menghancurkan sebuah bangsa, mudah saja. Mudah. Minimal ada 3 cara untuk merusak peradaban itu. 1, rusak keluarganya. Yang kedua, rusak gurunya, rusak pendidikannya.
Yang ketiga, rusak toko panutannya. Ini. Kalau berhasil merusak tiga ini, maka sebuah peradaban, sebuah bangsa itu rapuh, Pak. Kira-kira bisa nggak kita mengambil kesimpulan Indonesia seperti itu hari ini? Rusak keluarganya, rusak pendidikannya, dan rusak tokoh panutannya. Nah, coba kita bahas yang pertama nih, Pak. Kalau terlalu panjang nanti kita tutup. Yang pertama adalah rusak tatanan keluarganya. Hari ini, Pak, kita semua tercengang melihat kasus 271 triliun. Coba, 271 triliun. Ini, dan kadang kita, ini hari ini heboh. Orang netizen Indonesia luar biasa, Pak. Entah salah bully atau nggak tahu yang mana Sandra Dewi, yang mana Dewi Sandra. Nggak bisa lagi membedakan mana Dewi Sandra, mana Sandra Dewi. Padahal mana Sandra Dewi, mana Dewi Sandra, nggak ada yang salah suaminya. Yang korupsi siapa? Ya, yang laki-laki itu. Laki-laki ini bukan orang siapa-siapa, bukan orang nyaman. Selama ini yang dipermasalahkan orang nyaman, ternyata yang banyak korupsi itu juga. Iya kan? 271 triliun, bukan 271 miliar, bukan 271 juta. Pak. Kalau kita semua penduduk Indonesia ini dikasih cuma-cuma pada 271 juta itu, setahun bisa nganggur tanpa kerja, bisa digaji dari uang itu. Bisa 20 juta per bulan satu kepala itu. Dari 271 juta. Masalahnya hari ini, Pak, untuk apa kebutuhan rumah tangga sebesar 271 itu? Bahkan dalam berita disebutkan hanya untuk beli jet pribadi anak yang masih kecil, itu harganya 400 miliar. Untuk apa anak kecil seperti itu dibelikan jet pribadi dulu? Ini ada kerusakan di rumah tangga kita hari ini. Nah, sebelum masalah ini, beberapa minggu terakhir kan, kita sama-sama juga melihat ini, mohon maaf karena direkam ini. Ada kasus pemain sepak bola kita, Kurnia Mega, ya kan? Iya, bermasalah juga, rumah tangga juga. Kita nggak tahu siapa yang salah, Kurnia Mega kan, istrinya kan. Sebelumnya ada juga kasus pemain bola yang bernama Kurniawan Dwi Cahyono, ya kan? Pemain bola juga. Dan sebelum itu ada pemain kelas dunia, Francesco Totti, mantan pemain dunia, Pak. Itu juga cerai dengan istrinya. Nah, itu keluarga barat. Muslim juga sudah banyak mengalami kasus yang sama. Jangan sampai ini merupakan cara masuk untuk merusak peradaban kita adalah dengan merusak tatanan keluarga kita. Dan kalau kita bicara masalah tatanan keluarga, maka salah satu tokoh sentral yang sangat krusial dalam urusan rumah tangga itu adalah ibu. Peran seorang istri. Coba survei, Pak. Semua pejabat-pejabat yang kena bui, yang masuk KPK itu, yang korupsi itu, Pak. Ada surveinya. Rata-rata yang korupsi itu tidak jauh-jauh juga, Pak. Itu karena dorongan dari rumah. Dalam rumah tangga itu terasa tidak pernah cukup. Kita ini disinjai kalau dapat 5 juta, 10 juta sudah Masya Allah. Ini gajinya sudah 100 juta, 200 juta, belum tunjangannya, belum proyeknya, masih aja korupsi. Di mana masalahnya? Karena masalah pokok rumah tangga hari ini, Pak, bukan lagi masalah kebutuhan, tapi masalah keinginan. Matandrai elok nana paraluna, ya, megangi elok nana paraluna. Elok itu adalah keinginan. Kalau menuruti keinginan tidak akan ada habisnya, iya kan? Tapi kalau sekedar yang dibutuhkan, sebenarnya cukup satu HP itu cukup, iya kan? Nah, inilah perusak rumah tangga kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi tatanan rumah tangga ini yang rusak. Makanya sebenarnya kalau masalah ini mau kita hubungkan dengan masalah yang viral 3 hari yang lalu. Karena 3 hari lalu kan ada masalah terbesar juga. Di samping bendera tauhid itu, untuk pertama kalinya, Pak, Arab Saudi mengirim Miss Universe. Orang Islam ini sekarang seakan tidak percaya Arab Saudi mengirim Miss Universe. Jadi wanita Saudi, Pak, 10 tahun yang lalu
jangankan rambut, muka aja susah kelihatan. Itu pakai cadar semua. Hari ini sudah telanjang dada, udah kelihatan semuanya. Berdiri pas di samping bendera la ilaha illallah ini. Ini kebayang ya, rumah tangga Islam 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Dan sampai kita masuk dari program misionaris ini. Makanya sebelum kita bicara terlalu jauh, mari sama-sama kita melihat ke dalam rumah tangga kita. Bagi yang sudah senior tinggal tawakal. Tapi lihat generasi kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, seperti apa akan mereka menghadapi tantangan zaman yang luar biasa ini. Makanya ada satu hadis yang perlu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atatska bi'idamin wa syurbin wa inabin." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ini Khadijah senantiasa mendatangi kamu, membawa makanan, membawa minuman, dan membawa bekal untuk kamu. Fa balligh salami wa salamullah ilaiha. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nanti kalau Khadijah datang ke sini, coba sampaikan nih salam saya. Ini malaikat Jibril. Sampaikan salam saya pada Khadijah dan sampaikan salamnya Allah kepada Khadijah. Ini menarik, Pak. Satu-satunya manusia di dunia ini yang pernah dapat salam dari Allah dan dapat salam dari malaikat Jibril adalah Khadijah orangnya. Hari ini perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita, Pak, sudah ingin meninggalkan kodratnya. Tidak mau lagi berurusan dengan urusan rumah tangga. Tidak mau lagi. Apalagi mungkin senja ini, Pak. Apa-apa sudah serba dipesan, tinggal pencet datang. Iya kan? Itu pengaruh nggak sama istri itu? Hanya bapak-bapak yang bisa jawab. Banyak sekarang ibu-ibu tidak mau lagi mencuci, tinggal laundry, selesai. Iya kan? Semua serba praktis, Pak. Coba belajar dari Khadijah ini. Khadijah ini, Pak, kok bisa mendapatkan salam dari Allah? Kok bisa mendapatkan salam dari malaikat Jibril? Wanita-wanita hari ini kalau belajar dari Khadijah, Pak, tidak akan lagi ada kasus-kasus seperti ini. Tidak gampang suami kita korupsi, Pak. Berapapun yang didapatkan oleh suami, insya Allah cukup. Iya kan? Tidak ada lagi keluarga-keluarga sepak bola yang mudah cerai. Karena sepak bola itu, Pak, ada durasinya. Kalau di usia 20 tahun sampai 30 tahun, itu di masa jayanya para pemain bola. Itu gampang dapat uang. Tapi ketika sudah usia 40 tahun, sudah pensiun, itu udah nggak ada gaji lagi. Apalagi kalau tidak bisa memanage keuangannya. Itu mudah rapuh, itu mudah ditinggalkan, mudah cerai. Makanya kita butuh sosok wanita seperti Khadijah ini. Kita perlu menata kembali tatanan keluarga Islami kita. Makanya apa kata malaikat Jibril? Sampaikan salam saya dan salamnya Allah kepada Khadijah ini. Dan tidak cukup sampai di situ. Biasanya kita dapat salam aja luar biasa, alhamdulillah. Tapi apa kata malaikat Jibril? Yang kedua, wahai Rasulullah, basyir ilaiha, berikan kabar gembira kepada istrimu itu. Berikan kabar gembira kepada Khadijah, bibaitin fil jannah, bahwasanya istrimu itu Khadijah akan mendapatkan sebuah rumah di surga, min qasabin, di mana istana dan rumah istrimu itu terbuat dari permata emas dan perak. Masya Allah. Ini orang wanita ini belum meninggal, itu sudah dipastikan dapat rumah. Artinya jangankan rumah, kalau sudah dapat rumah di surga, berarti orang ini sudah pasti masuk surga. Gak mungkin rumahnya di surga, orangnya di neraka, gak mungkin. Iya kan? Belum meninggal sudah dapat. Dan tidak cukup sampai di situ. Rumah yang akan dia dapatkan istrimu ini, la sahaba fihi wala nazab. Wahai Muhammad, di situ nanti istana istrimu itu Khadijah, tidak ada lagi kebisingan dan tidak ada lagi capek di situ. Catat baik-baik ini, Pak. Dua kalimat terakhir Rasulullah ini
Wahai ibu-ibu sekalian, catat baik-baik ini. Inilah rahasia-rahasia wanita surga, Pak. Ini rahasia wanita surga. Dan ini kodrat yang ingin ditinggalkan wanita hari ini. Wanita kita hari ini, Pak, tidak mau lagi capek, mau mabni. Wanita kita hari ini tidak mau lagi repot melahirkan pun. Orang-orang senjai dulu produktif, Pak. Mertua saya petahali, berapa anak? 9, cucunya lebih 70. Hari ini wanita-wanita kalau ditanya mau berapa anaknya, 2 cukup. Itu mentalnya sudah jatuh duluan. Padahal kata Rasulullah, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah yang paling banyak anaknya. Iya kan? Dan saya nanti berbangga di hadapan para nabi dan rasul karena banyak umatku. Nah, hari ini mental wanita nggak sampai lagi di situ, Bapak Ibu. Makanya 2 catatan terakhir kita di situ. Apa kata Rasulullah? Nanti di rumah yang dia dapatkan Khadijah di surga itu, la sahaba fihi wala nasab. Tidak ada lagi kebisingan dan tidak ada lagi capek di situ. Ada enggak rumah tangga hari ini yang tidak ada ributnya, Pak? Ada enggak rumah tangga hari ini yang tidak ada kebisingan? Khadijah ini satu-satunya istri Rasulullah. Rasulullah punya 11 istri. Dari 11 istri itu cuma 1 yang punya anak. Cuma 1 yang punya anak. Cuma Khadijah yang punya anak. Dan dari rahim Khadijah ini itu ada 6 anak Rasulullah, 2 laki-laki 4 perempuan. Yang 2 laki-laki ini belum besar, sudah meninggal. Nah, ada 4 wanita. Beda menghadapi anak laki-laki dengan anak perempuan. Dan Khadijah, Masya Allah, bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, bukan hanya sebagai seorang ibu buat anak-anaknya, tapi sebagai istri buat suaminya, sebagai istri buat seorang nabi, sebagai istri buat seorang rasul, sebagai istri buat tokoh masyarakat waktu itu, Pak. Dan Rasulullah tidak hanya, Khadijah juga tidak mencukupkan dirinya untuk mendampingi suaminya. Beliau juga donatur utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya rumah tangga, Pak, ada 4 anak. Dan bukankah Khadijah sempat kena fitnah juga, Pak? Sempat kena gosip. Gosip orang Mekah itu luar biasa. Dia berikan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fassalli rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Rasulullah serta Khadijah, Pak, itu sempat dibully dengan istilah abtar. Apa artinya abtar? Ini rumah tangganya Muhammad, rumah tangganya Khadijah adalah rumah tangga yang tidak ada anak laki-lakinya. Di Quraisy waktu itu, di Mekah waktu itu, Pak, di tradisi orang Arab, kalau ada rumah tangga tidak ada anak laki-lakinya, itu berarti dianggap rumah tangga yang gagal. Bagaimana menghadapi bulian masyarakat waktu itu? Dan Khadijah sanggup menghadapi itu. Sanggup, tabah menghadapi. Nah, kebisingan-kebisingan itu kata Allah tidak akan kamu dapatkan lagi di surga. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi dalam rumah tangga kita hari ini, jangan terprovokasi dengan cara rumah tangganya orang barat. Jangan terprovokasi dengan pola-pola rumah tangga orang barat hari ini. Pola rumah tangga orang barat hari ini, Pak, sangat rapuh sekali. Coba lihat orang barat tadi. Mereka kumpul aja dulu dalam satu rumah. Enggak usah nikah dulu. Kumpul aja dulu, buat anak aja dulu. Sambil lihat kita cocok apa enggak. Ini anaknya udah 4. Sama dengan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sudah 3-4 anaknya. Itu belum hubungan status pernikahan. Itu masih pacar. Karena masih tes-tes aja. Masih uji coba. Anak udah 3 masih uji coba. Iya kan? Ini rumah tangga seperti apa? Dan tidak ada, mustahil, tidak menutup kemungkinan rumah tangga Islami akan mengarah ke sana. Kalau kita tidak menata rumah tangga Islami hari ini, Pak, kalau kita tidak melihat ke dalam, ya, internal umat Islam kita ini rusak semuanya. Ini rapuh. Ya. Jadi kita kembali ke tadi, salah satu cara merusak peradaban itu, rusak tatanan rumah tangganya. Dan apa kata Rasulullah? Ini kabar gembira buat semua ibu-ibu. Buat semua ibu, Khadijah nanti mendapatkan istana rumah yang tidak ada kebisingan, sekaligus tidak ada letih lagi, tidak ada capek lagi. La nasaba fihi. Nanti ibu-ibu kalau sudah berada di surga itu tidak akan lagi mendapatkan kecapekan, Pak. Enggak ada letih lagi. Di dunia ini, Masya Allah, mulai dari pagi sampai sore, hampir semua ibu-ibu nggak pernah jauh-jauh dari dapur, iya kan? Apalagi mestinya 10 terakhir ini, kalau dulu istri-istri Rasulullah, Pak,
10 terakhir Ramadan itu semuanya sudah dibawa ke dalam masjid. Hari ini susah untuk membawa istri ke masjid. Kenapa? Semakin mendekati hari Lebaran semakin sibuk di dapur. Iya kan? Tapi enggak usah berkecil hati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nisa idza shalat khamsaha wa hasunat farjaha wa shama ramadhana wa ata'at zawjaha dakhala jannah. Sebenarnya wanita itu sederhana sekali. Yang penting dia sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, udah cukup masuk surga. Dan adapun lika-liku, dinamika dalam rumah tangga, ada ribut, ada bising, ada capek, masak ini dan lain sebagainya, itu kodrat yang harus kita jalani, Pak. Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai ayahku, satu permintaan saya, suami saya orang miskin, dan salah satu kewajiban suami itu sebenarnya Bapak Ibu, untuk urusan makan, cuci, pakaian, itu sebenarnya urusan laki-laki, itu kewajiban laki-laki. Cuma kalau suami tidak sanggup, maka mau tidak mau istri yang harus mengerjakannya. Jangankan kita, putri Rasulullah Fatimah pernah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai ayahanda, suami saya kan orang miskin. Ali bin Abi Thalib, Pak, suaminya orang biasa saja, kerjanya kan cuma mengawal Rasulullah SAW, bukan pedagang, tidak seperti Utsman, tidak seperti Abu Bakar. Saya butuh pembantu, wahai ayahanda, saya butuh orang yang membantu saya di rumah. Apa kata Rasulullah? Kamu mau masuk surga atau mau saya kasih pembantu? Nah, jadi sebenarnya kuncinya di situ. Dunia ini memang tempat bercapek-capek. Kodratnya wanita insya Allah kalau bercapek-capek dan selama itu lillahi ta'ala, berniat untuk melayani suami dan anaknya, insya Allah itulah surganya. Ya, itulah surganya. Dan jangan sampai karena gengsi, ya, karena modernitas kita hari ini menganggap ini sebuah ketinggalan zaman. Wanita kalau masih berada di dapur dianggap wanita yang ketinggalan zaman, itu provokasi dari barat. Jangan, ya. Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang bisa bersinergi, memberikan yang terbaik untuk tatanan keluarganya. Hanya dengan cara seperti itu, Pak, kerukunan rumah tangga bisa terjaga. Ya. Kita coba sekali-kali lihatlah, Pak, data-data yang ada di Kemenak itu, di Pengadilan Agama. Saya tinggal di Batam. Di Batam ini kebetulan termasuk, kalau nggak salah, pernah nomor 1 angka perceraian tertinggi di Indonesia ada di Batam. Nih, angka perceraian tertinggi di Indonesia ada di Batam. Itu bisa sehari 200 kasus, Pak. Di sana itu nggak ada istilah uang naik, makanya gampang orang cerai, gampang nikah, gampang cerai. Itu kelebihannya orang Bugis, Pak. Jadi sebenarnya jangan selalu mempermasalahkan uang panai. Uang panai itu pengikat. Gara-gara itu kita susah cerai. Di Batam karena gampangnya orang menikah, gampang juga cerai. Tapi yang menjadi masalah, Pak, setelah kita lihat data-data yang ada di Pengadilan Agama itu, dari sekian puluh ribu kasus perceraian, masalahnya apa? Masalahnya itu tadi, karena wanita ini, di antara permasalahan, wanita ini ingin mandiri, wanita ini ingin dilayani sepenuhnya, wanita ini kalau bisa dia suami bekerja, dia juga bekerja. Akhirnya, Pak, apa yang terjadi hari ini? Indonesia kehilangan sosok ayah dan Indonesia kehilangan sosok ibu. Anak ini sekarang diasuh bukan lagi diasuh oleh ayahnya, bukan lagi diasuh oleh bapaknya, tapi diasuh oleh pembantu. Akhirnya apa tugas ayah, apa tugas ibu? Ayah dan ibu hari ini adalah ayah dan ibu untuk pekerjaannya, bukan ayah dan ibu untuk anaknya. Dan kalau kita juga mau teliti kasus yang ada di Jakarta, Pak, pernah dengar istilah anak terong-terongan, anak cabe-cabean, anak LGBT, ya kan? Di Jakarta kenapa banyak sekali bencong? Ya, kenapa banyak laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki? Angka LGBT tertinggi di Indonesia ada di Jawa Barat, kurang lebih 300.000 kasus. Sekarang yang kena penyakit LGBT ini se-Indonesia 1,5 juta se-Indonesia. Tertinggi di Jawa Barat 300.000. Coba bayangkan. Dan ternyata kalau kita mau lihat apa penyebab terjadinya LGBT ini, karena rata-rata anak yang lari miring kiri kanan ini karena kurang sentuhan ayah dan ibunya. Makanya Bapak Ibu, kembalikan ibu kita ke rumah. Jangan terlalu jauh ibu-ibu ini, wanita ini diseret keluar. Ya. Apa tadi?
3 cara merusak peradaban, merusak agama ini. Hilangkan kasih sayang orang tua, hilangkan kepercayaan murid dari guru, kemudian buat bingung masyarakat terhadap ulamanya. Yang kedua ini nantilah kita bahas. Yang pertama ini, kembalikan ibu-ibu ini, ya. Kita kalau tidak mau melihat kasus-kasus seperti yang tadi saya sebutkan ada di Sinjai, maka mari kita menata, ya. Mari kita menata rumah tangga Islam kita pada pangajari anak makun raita baineta, ya. Jangan tidak mau mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu juga masalah anak kita hari ini, Pak. Dinasehati, diingatkan, dikiranya kita suka ngomel dan lain sebagainya. Itu masalah terbesar yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menjaga kita. Allah masih menjaga generasi-generasi kita. Allah masih menjaga keluarga kita. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mesti menitipkan satu doa dalam Al-Qur'an yang harus kita baca berulang-ulang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ada 2 kunci di situ. Kita dianugerahkan keluarga yang muttaqin dan kita dianugerahkan sebagai imam yang bertakwa. Artinya apa? Rumah tangga Islam yang sukses adalah ketika rumah tangga itu bisa saling support dan bisa saling menarik, mengajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Baca doa ini, coba lihat di surah Al-Furqan, ayat itu ada jelas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Jangan lupa anak-anak kita, generasi kita. Karena anak kita, Pak, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi itu tantangannya pasti berbeda. Istri kita juga ujiannya Masya Allah luar biasa sekali. Hampir semua pejabat-pejabat yang korupsi, ini menurut survei di KPK, hampir semua pejabat yang korupsi itu karena desakan rumah ada istri situ yang ingin, ya, yang ingin kebutuhan yang banyak yang tidak pernah dipenuhi itu. Inilah yang membuat mereka mau tidak mau harus cari jalan keluar, maka jalan tercepat untuk memenuhi hasrat mereka adalah dengan cara korupsi itu. Wallahu min dzalik. Barakallahu fikum, minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.